Iya Mbak, masuk kedengeran. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Buat teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Nanang Miswar Hashim. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Mitra Magang MBKM Prodi dan Magang MBKM Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang terhormat Bapak dan Ibu Mitra MBK, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pendamping MBKM Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum dimulai acara ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara pembekalan magang MBKM Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada pagi hari ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Dian Nur Aziza, selaku pembawa acara pada pagi hari ini, akan membawakan susunan acara yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, yakni penayangan video profil Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada operator, saya persilakan. Ada perjalanan panjang sebelum perkuliahan ini kuakhiri. Jadi teringat saat aku bingung akan berkuliah di mana. Saat aku lulus SMA, aku tak bingung dalam memilih KPI sebagai jurusanku. Karena komunikasi merupakan hal yang relevan untuk aku dalami pada era digital seperti sekarang ini. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman dengan kompetensi dasar mahasiswa sebagai pendakwah di era digital. Prodi KPI memiliki sejumlah 149 SKS dengan 44 mata kuliah wajib dan 22 mata kuliah pilihan yang disesuaikan dengan konsentrasi yang diminati. Visi dan misi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan turunan dari visi UIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
terdepan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran Islam yang berparadigma Islam. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu agama Islam dan integrasi di antara keduanya. Mengembangkan penelitian di bidang komunikasi dan penyiaran. Meningkatkan peran serta pada pengabdian masyarakat dalam aktivitas dakwah. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan tridharma perguruan tinggi. Baik, memasuki acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Himne Win Sunan Kalijaga. Baik, kepada operator mohon dipersilakan.
Baik, memasuki acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi kita, Bapak Nanang Misyar Hasim. Kepadanya, waktu dan layak saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang hari ini diwakili oleh Bapak WD1, yaitu Bapak Irsyad Dunas, Bapak Dr. Buya Irsyad Dunas. Selamat pagi Buya. Ya, selamat pagi Pak Kaprodi, Pak Sehat, Nanang. sehat Buya, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, habis ini perjalanan panjang ke Solo. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan atau perwakilan dari lembaga MBKM, yaitu ada dari Brilio.net, Bandung Bergerak, dari Sonora, ada Rada dari Radar Solo, ada Tribun Solo, ada Tribun Jogja, ada Radio Edukasi atau BPJ PDIY, ada iRadio juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, dan juga ada dari SEA News di Jakarta yang hari ini juga ada halangan untuk bisa mengikuti pembekalan magang MBKM. Yang saya hormati pula dosen pembimbing MBKM dari Prodi KPI, terus juga yang saya sayangi dan saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi Prodi KPI Angkatan 2021. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa melaksanakan pembekalan magang MBKM yang mungkin nanti akan dilanjut pada sesi diskusi bagaimana nanti mekanisme pelaksanaan MBKM. Yang intinya bahwa MBKM ini merupakan fasilitas dari prodi yang memang dilandaskan pada implementasi kurikulum sesuai dengan anjuran Kementerian Kemenristek dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi kurikulum 2020, yaitu kurikulum Merdeka Belajar Kuliah Merdeka. Salah satunya adalah bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kuliah di luar universitas sejumlah 40 SKS, ya sejumlah 40 SKS dengan beberapa skema. Ada 8 skema, kalau nggak ada 8 skema, salah satunya adalah skema magang. Di Prodi KPI di Prodi KPI hanya baru bisa melaksanakan implementasi PKM pada 2 skema. Yang pertama adalah skema studi exchange, yang kedua adalah MBKM, magang. Bapak Wadak 1 perlu diketahui bahwa untuk program MBKM skema magang ini sudah dimulai sejak tahun 2000 tahun kemarin yaitu 2023, karena kita ngambil paketnya untuk MBKM yang bisa dilaksanakan di luar kampus yaitu semester 6 dan 7. Jadi angkatan pertama kemarin ini adalah ada 24 mahasiswa yang ngambil di luar kampus, ya, di luar kampus, setara dengan kira-kira 20 SKS lebih. Hari ini, semester ini, di semester 6 genap ini ada sekitar 34 mahasiswa yang tersebar di beberapa lembaga yang sudah saya sebutkan tadi.
saya berharap nanti pada proses MPKM ini eh, ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah bagaimana nanti proses pelaksanaannya. Yang kedua adalah bagaimana mekanisme evaluasi dan monitoringnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana nanti proses penilaiannya. Eh, dari kita sudah menyiapkan beberapa skema yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan sebuah monitoring dan evaluasi setiap setiap bulanan dan juga nanti juga akan dilaksanakan pada tahap penilaian. Nah, penilaian nanti akan diberikan. Yang pertama, indikator penilaiannya adalah akan diberikan oleh lembaga, yang kedua akan diberikan oleh pembimbing, dan yang ketiga ada uji presentasi terhadap laporan hasil MPKM. Baru ketika itu sudah dikompilasikan semuanya, nilai baru akan bisa dimasukkan pada mata kuliah yang sudah dikonversikan pada proses MPKM ini. Tapi pada intinya, Bapak Ibu semuanya, khusus dari Bapak Ibu yang dari lembaga, bahwa program magang MPKM ini akan dikonversikan pada mata kuliah yang memang berbasis mata kuliah praktikum atau praktek. Karena ada dua konsentrasi atau dua profil lulusan, di sini ada jurnalistik dan ada broadcasting, maka mata kuliah yang mereka dikonversikan akan berbeda-beda. Tentunya untuk jurnalistik akan berbeda dengan broadcasting. Tapi pada intinya bahwa CPL, capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah praktek ini kesemuanya mempunyai kemiripan. Salah satunya adalah bahwa mahasiswa ini mampu membuat karya kreatif dalam bentuk hasil karya jurnalistik maupun karya broadcasting yang profesional dan layak untuk dipublikasikan di media. Ini untuk untuk CPMK dari masing-masing mata kuliah karena punya kemiripan yang sama. Jadi saya berharap nanti misalkan Mas Ikrob karena ini berkaitan dekat dengan Ramadan, Mas Ikrob. Siap. Tolong mahasiswa-mahasiswa kami yang di Tribun Jogja dibimbing agar bisa menghasilkan karya jurnalistik yang memang penuh dengan nuansa-nuansa isi pesan dakwah karena bertepatan dengan mau bulan Ramadan. Saya berharap nanti Bapak Ibu membimbingnya. Dianggap aja bahwa teman-teman yang magang di MPKM ini adalah kuliah di sana. Jadi jenengan-jenengan semua nanti punya otoritas untuk mengarahkan, untuk membimbing, ataupun juga untuk memarahi kalau memang ada kesalahan, atau untuk mengingatkan. Selamat datang Mas Mahmud dari iRadio. Ya, jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya saya diberikan kesempatan untuk diberikan otoritas, anggap aja bahwa mereka-mereka yang magang di lembaga Bapak Ibu semuanya ini tidak hanya kuliah, tapi mereka adalah pekerja panjenengan semuanya, pekerja baru, pekerja yang magang yang nanti jenengan-jenengan semua bisa arahkan, bisa didampingi dan sebagainya. Dan terakhir saya ucapkan juga terima kasih kepada media yang sudah memberikan kesempatan pada Prodi KPI untuk menjalin kerjasama dalam eh, pelaksanaan atau implementasi magang MPKM. Semoga nanti eh, kerjasama ini akan bisa dilanjutkan pada program-program atau implementasi program-program yang lainnya yang memang menunjang untuk pemenuhan kompetensi mahasiswa agar mahasiswa benar-benar bisa siap ketika lulus menjadi seperti harapan kita, seperti harapan Prodi, yaitu menjadi seorang jurnalis dan broadcaster. Matur nuwun, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nanang atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yakni akan disampaikan oleh Bapak Irsyad selaku Wakil Dekan 1. Kepada Bapak Irsyad, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama, Bapak Kaprodi, Bapak Nanang Mizwar, Bapak Sekprodi, Bapak Sinu, yang kami hormati, pimpinan atau perwakilan dari mitra kerjasama KPI. Di sini ada perwakilan pimpinan atau perwakilan dari Radio Sonora, Brilio, JTV, Tribujja, Radar Solo, iRadio, Seat Today, Radio Edukasi, mungkin ada yang lain yang belum tersebutkan. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan semua yang sudah berkenan hadir pada acara pembukaan MBKM pada pagi hari ini. Pada Bapak Ibu dosen pembimbing, dosen KPI yang sudah ditugaskan atau ditunjuk oleh Kaprodi, Prodi untuk menjadi dosen pembimbing mahasiswa MBKM pada kali ini. Dan yang terakhir kepada seluruh mahasiswa KPI yang sudah terpilih untuk mengikuti program MBKM pada semester genap ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam link Zoom ini atau secara online, yaitu dalam rangka pembukaan atau pembekalan magang MBKM Prodi KPI dengan mitra MBKM. Salawat dan salam senantiasa pula kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, program MBKM memang salah satu bagian dari program pemerintah yang dicanangkan pertama kali oleh Menteri Pendidikan, Bapak atau Mas Menteri Nadiem Makarim, yang itu dilakukan atau disampaikan pada tahun 2020 setelah pelantikan begitu. Dan perguruan tinggi ya secara bertahap ya melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk UIN Jogja sejak MBKM disampaikan atau disampaikan oleh Menteri, maka UIN Jogja termasuk perguruan tinggi yang di bawah Kemenak yang cepat menanggapi atau merespon program MBKM di perguruan tinggi ini. Jadi pedoman-pedoman MBKM sudah disusun oleh UIN Jogja melalui LM sejak tahun 2020. Karena memang yang diizinkan atau yang dikenai untuk program MBKM adalah mahasiswa angkatan tahun 2020. Nah, tetapi pelaksanaannya baru bisa terlaksana kalau tidak salah baru sejak tahun 2022. Karena memang MBKM diberikan kepada mahasiswa sejak semester 5, 6, 7. Jadi semester 1 sampai 4 tidak ada MBKM-nya. MBKM baru bisa dilaksanakan sejak semester 5, 6, 7. Jadi 3 semester itu pelaksanaan MBKM. Jadi sejak tahun 2022 itulah angkatan pertama mahasiswa yang ikut dalam kegiatan MBKM.
Nah, terkait dengan Prodi KPI, seperti yang disampaikan oleh Kaprodi tadi, Pak Nanang, untuk Prodi KPI sudah melaksanakan, ini yang kedua apa yang ketiga, Pak Nanang, MBKM-nya? Kedua Pak kalau Yang magang. kedua ya. Kalau Ya, tracer apa kalau studi exchange ketiga. kalau yang magang ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi MBKM itu ada 8 jenis ya, 8 bentuk, 8 skema, dan KPI memilih tadi sampaikan ada 2 jenis, yaitu pertukaran mahasiswa dan magang lembaga atau magang di mitra MBKM. Bapak Ibu mahasiswa yang kami cintai, untuk apa kegiatan magang, jelas ini adalah bagian penting dari pembelajaran mahasiswa. Sebelum ada program MBKM, selain belajar di kelas, mahasiswa ada mata kuliah PPL, ya, praktek lapangan. Kemudian ada mata kuliah KKN. Nah, 2 mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka bagaimana mahasiswa bisa menyesuaikan diri dengan situasi di luar kampus. Kalau PPL biasanya juga di lembaga-lembaga mitra, tapi itu waktunya semua sebentar, ya, karena PPL itu mata kuliah 1 mata kuliah dan biasanya hanya sebulan atau 2 bulan gitu. Begitu juga dengan KKN, juga merupakan pengalaman mahasiswa di lapangan di luar kelas, juga dilaksanakan kalau nggak salah sekarang cuma 45 hari, jadi sangat sedikit sekali. Nah, sedangkan program BKM ini adalah kegiatan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai pilihan ya. Karena MBKM ini adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu artinya mahasiswa bisa memilih mau mengambil program MBKM atau memilih tidak mengambil. Artinya tetap kuliah kampusnya, di prodinya seperti biasa. Jadi betul-betul ini kebebasan mahasiswa untuk memilih ikut atau tidak. Nah, ini kegiatan MBKM beda dengan PPL atau KKN. Kenapa beda? Karena MBKM harus dilaksanakan di antara 3 semester yang tadi. Semester 5, 6, atau 7. Bisa salah satunya, bisa salah 2-nya, bisa salah 3-nya. Atau 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tergantung bagaimana prodi mendesain program MBKM ini. Nah, untuk KPI tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan, ini untuk yang kedua kalinya untuk program magang. Beda lagi dengan PPL dan KKN, program MBKM harus dilaksanakan 1 semester. Kenapa? Karena MBKM harus bisa mencakup seluruh mata kuliah dan SKS dalam 1 semester itu. Jadi ada di mahasiswa yang sekarang ikut MBKM, maka tidak ada perkuliahan dalam kelas selama 1 semester genap ini. Ya, 20 SKS 1 semester ini semua dilaksanakan dengan magang. Ya, nanti Pak Kaprodi, Pak Sekprodi mungkin akan memperjelas nanti seperti apa. Dan magang itu nanti akan dikonversi nilainya menjadi 20 SKS untuk semester ini. Itu ya, program MPKM seperti itu. Mungkin ada mahasiswa bisa dipahami nanti. Jadi tidak kuliah dalam kelas selama 1 semester. Semuanya kuliah di luar kelas. Di lembaga yang sudah ditunjuk atau yang sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga kerjasama KPI atau mitra kerjasama KPI. Itu perlu kami sampaikan biar ada mahasiswa bisa paham. Karena jika mahasiswa masih bolak-balik kuliah, sebagian MBKM di luar, di lapangan, di lembaga, tapi masih ada kewajiban kelas, masuk kelas, itu menyulitkan mahasiswa. Maka kita sudah sampaikan ke seluruh prodi di Fakultas Dakwah, jika melaksanakan MBKM, maka laksanakan yang seutuhnya dalam 1 semester mahasiswa semuanya kegiatannya di lembaga di luar kelas, tidak ada perkuliahan. Jadi nilai adik-adik mahasiswa 1 semester genap ini 20 SKS atau berapapun SKS yang disiapkan oleh prodi
semua nanti akan dihasilkan dari MBKM di lembaga mitra tersebut. Ya, jadi tidak perlu memikirkan ada kuliah lagi, itu tidak ditiadakan ya, karena semua sudah ikut dalam program MBKM. Baik, itu sekedar penegasan di awal supaya kita pahami semuanya MBKM itu dengan persepsi yang sama begitu ya. Baik, adik-adik mahasiswa, apa keuntungan MBKM? Nah, jadi ketika adik-adik mahasiswa memilih MBKM, dalam hal ini magang, pasti sudah tahu apa keuntungannya. Karena dia kan memilih mau kuliah dalam kelas 1 semester 20 SKS atau di luar kelas magang 20 SKS. Nah, sudah memilih pasti sudah tahu keuntungannya. Ya, kalau nggak ada untungnya nggak usah milih MBKM, kuliah di kelas saja ya. Jadi kalau ada mahasiswa memilih kuliah MBKM di luar kelas di lembaga, nggak ada keuntungannya, ya sudah nggak usah kan begitu. Nah, Bapak yakin pasti sudah tahu ada keuntungan. Ya, paling tidak tujuan MBKM dalam hal ini mungkin magang. Yang pertama, magang ini memberikan pengalaman yang cukup atau bahkan lebih kepada mahasiswa tentang pembelajaran di luar kelas langsung di lembaga mitra yang sesuai dengan bidang keahlian. Ya, ada di koran, di TV, di lembaga-lembaga mitra lainnya yang pasti sesuai dengan bidang keahlian masing-masing mahasiswa. Namanya adalah bidang KPI atau komunikasi dan informasi. Ini sangat banyak keuntungannya bagi mahasiswa. Ya, kenapa? Karena langsung hadapan dengan lembaga tempat di mana bidang keahlian kita itu berada. Ya, misalkan di radio, langsung bisa praktek seperti apa menjadi penyiar, ya. Seperti apa menyiapkan konsep-konsep untuk kegiatan di radio, dan seterusnya. Di TV juga, bagaimana menyiapkan berita, bagaimana menyiapkan kegiatan-kegiatan di televisi, bahkan bagaimana menjadi seorang presenter dan seterusnya di dalam pelaksanaan kegiatan di televisi. Ini pengalaman yang luar biasa bagi adik mahasiswa yang tidak mungkin didapatkan di dalam kampus. Dan sangat mungkin terjadi, ya, sangat mungkin terjadi lembaga-lembaga mitra ketika memberikan bimbingan kepada adik mahasiswa, karena ini 1 semester cukup lama, jika adik mahasiswa nanti dianggap bagus, ya, kegiatan-kegiatan laksanakan bagus, tidak tertutup kemungkinan mungkin akan diajak langsung kerjasama. Bisa-bisa nanti langsung diambil menjadi ya karyawan, staf, atau pembawa acara di radio dan di televisi. Itu tidak tertutup kemungkinan. Tergantung nanti bagaimana adik mahasiswa melaksanakan MBKM ini betul-betul dengan serius dan konsisten dalam pelaksanaan kegiatannya. Nanti akan dinilai oleh pihak lembaga, ya, lembaga mitra akan menilai seperti apa dari mahasiswa dalam melaksanakan MBKM ini. Yang kedua, tujuan MBKM atau magang itu adalah meningkatkan talenta mahasiswa yang diperlukan oleh industri. Kita sama-sama tahu industri yang paling cepat maju dan berkembangnya sekarang ini adalah industri komunikasi dan informasi atau telekomunikasi dan informasi. Sangat cepat. Mungkin tidak lagi hitungan bulan, ya, jangan lagi hitungan tahun. Bisa jadi dalam hitungan hari perkembangan sangat luar biasa. Maka adik mahasiswa ketika berada di lembaga mitra yang sudah kita lakukan kerjasama, langsung bisa tahu seperti ini keadaan atau perkembangan industri telekomunikasi dan informasi ini sangat cepat. Sehingga bisa mengikutinya juga dengan serius, dengan segera memberikan masukan-masukan untuk perbaikan bagi kemampuan talenta adik mahasiswa. Yang ketiga juga magang ini sangat diperlukan untuk mengembangkan, meningkatkan rasa percaya diri. Ya, untuk tampil di TV itu kan tidak gampang, ya. Bapak yakin ada mahasiswa tidak semuanya berani tampil di televisi. Tetapi dengan cara magang ini dilatih oleh Bapak Ibu pimpinan televisi atau pendamping di radio dan segala macam, nanti adik-adik bisa meningkatkan percaya dirinya sehingga nanti bisa jadi lebih ahli lagi, ya,
dalam bidang komunikasinya. Kemudian juga tujuannya adalah memahami permasalahan industri dan mencarikan solusinya. Jadi Bapak kira ini sangat bagus ya. Ada yang sudah memilih kuliah MBKM untuk magang di lembaga televisi, radio, dan seterusnya. Ini sangat besar manfaatnya untuk mengikuti perkembangan televisi, perkembangan industri pertelevisian atau komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir, tujuan magang ini juga bisa dipahami mendapatkan informasi yang relevan dengan program studi. Ada di mahasiswa, kalau hanya kuliah di kelas, mungkin ada hal-hal yang praktis yang tidak didapatkan di dalam kelas. Tetapi di luar kelas, langsung di lembaga yang berhadapan atau yang sesuai dengan bidang keahliannya KPI, ini sangat mungkin informasi yang didapatkan sangat cepat dan pastilah relevan dengan ilmu yang kami adik-adik semua. Jadi kesimpulannya kepada adik-adik mahasiswa yang sudah memilih, ini ada 34 orang, betul Pak Kaprodi, Pak Nanang? Tadi Benar. betul ya? Ya, ini berarti sudah pilihan ya. Karena tidak semua yang mengikuti, yang memilih MBKM. Jadi ada yang sudah memilih, sangat bagus ya. Harapan Bapak, ya, maksimalkan ya waktu, tenaga, dan pikiran untuk magang ini sebaik-baiknya. Sehingga nanti yang diharapkan tercapai ya pengalaman yang beda dengan yang di dalam kelas, pengalaman yang luar biasa, yang langsung didapat dari lembaga yang berkompeten dalam bidang. Apa kira itu? Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada lembaga mitra yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu yang sudah kami sebutkan tadi. Terima kasih sekali lagi dan semoga nanti kerjasama ini bisa berlanjut untuk kebaikan kita bersama, dan tentu saja tujuan kita adalah untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik dan lebih maju lagi. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih. Kami akhiri, lebih kurang mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Isyad atas sambutannya. Masuki acara selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kak Himatul Ahsanah. Kepadanya, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pembekalan magang MBKM Prodi KPI. Berkahilah seluruh kegiatan kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa orang tua kami, dosa para pengajar kami, dosa para pejuang kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, ampunkan kami jika di tengah kegiatan ini ada kekhilafan, baik yang disengaja ataupun yang terjadi di luar kendala kami. Mudahkan urusan kami ke depannya, ya Rob. Bimbinglah kami agar senantiasa berjalan di atas jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar, ya Allah, betapa besar kasih sayang-Mu terhadap kami, betapa banyak kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, salah satunya sebagai generasi yang terdidik dan memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Maka ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur. Jauhkanlah kami dari sifat kufur dan takabur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pembekalan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati. Lancarkanlah setiap langkah dan aktivitas kami dalam menuntut ilmu di berbagai tempat yang menjadi tempat magang MBKM nanti. Ya Allah, lancarkanlah setiap aktivitas kami dalam meraih studi di universitas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sosok pemimpin yang patut untuk dicontoh. Jadikanlah proses MBKM ini menjadikan pembelajaran dan pembekalan untuk meraih cita-cita kami. Jadikanlah kami menjadi generasi yang memiliki integritas dan kemampuan yang baik dalam proses belajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan dibacakan doa tadi, acara kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.
memasuki acara selanjutnya yakni foto bersama. Untuk teman-teman dimohon untuk on cam semua ya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada operator mohon untuk bisa bantu di screenshot. Silakan teman-teman tolong on cam dulu ya. Kita di slide 1 dulu ya. Satu, dua, tiga. Fotonya jangan pakai jari ya. 4 jari, 5 jari boleh. Kayak 1, 2, tangan. 3 jangan. Salam 4 jari, Pak. Selanjutnya Mana Pak yang operator? slide yang kedua. Oke, slide yang kedua. Ayo Ini teman-teman yang masih belum on cam. nggak ada yang on cam. Ayo Kak Yang Eva, satu, Kak Alfa. 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Operator. Masuki acara inti kita pada pagi hari ini, yakni pemaparan pembekalan MBKM oleh Bapak Kaprodi kita, Bapak Nanang Miswar Hasim. Kepadanya, waktu dan layar saya persilakan. Baik. Terima kasih, Mbak Dian. Ini yang di Fikri itu di mana itu? Sudah di lokasi ya. Bapak Ibu pimpinan magang yang saya hormati, di sini ada Mas Ikrob, terus ada Mas Mahfud, terus juga ada Pak Beni Listio, siap. Terus ada lagi Mbak Fariha. Mbak Fariha namanya kok beda ya? Farika Maula, Pak. Farika Maula, aslinya Umu Samha. Ya, terus ada juga Mas Pak Tri Joko Heriadi dari Bandung Bergerak. Terus ada Mbak Bu Laurencia Deninta Chandra dari Radar Solo. Terus ada Mas Ginanjar dari Tribun Solo. Ada Bu Yanti dari Ya, Pak. BPGPDI atau Radio Edukasi. Terus ada juga yang dari SEO Today tadi, SEO Today. Saya cari-cari. Mas Iwan Hadi dari SEO Today. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, di pembekalan ini kita akan mengulas tentang bagaimana nanti mekanisme pelaksanaan MBKM yang nanti dilaksanakan di lembaga Bapak Ibu semuanya. Yang pertama di sambutan tadi sudah saya jelaskan secara singkat bahwa pada mekanisme MBKM ini nanti akan dilalui melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan salah satunya adalah mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi yang berkeinginan untuk mengambil MBKM. Prodi tugasnya hanya menyediakan dan memfasilitasi kemana mereka harus mengambil MBKM. Salah satunya adalah Prodi harus bermitra dengan beberapa lembaga yang memang siap untuk menerima mahasiswa di program magang MBKM ini. Yang kedua, yang kedua adalah pembekalan yang kita laksanakan hari ini, dan yang ketiga nanti adalah penerjunan. Terus habis itu ketika sudah penerjunan maka ada proses monitoring dan evaluasi. Terus yang terakhir adalah proses penilaian.
Pada pelaksanaan penerjunan mahasiswa ke lembaga Bapak Ibu Prodi itu mengikuti kalender akademik. Sebenarnya untuk perkeluaran semester genap ini sudah dilaksanakan dan dimulai pada hari ini. Akan tetapi karena ada surat edaran dari rektor terkait pada pelaksanaan perkuliahan di semester genap, bahwa pelaksanaan perkuliahan itu bisa dimulai tanggal 5 sampai tanggal 15 itu baik daring. Karena apa? Karena juga nanti akan menyambut pesta demokrasi yaitu pemilu. Jadi nanti pelaksanaan secara luring ini akan dilaksanakan sesudah pemilu. Pada penerjunan, kemungkinan ada beberapa mahasiswa yang sudah memang diterjunkan di media sejak hari kemarin. Akan tetapi nanti juga mekanisme kita serahkan juga pada lembaga. Tapi harapan kita, capaian kita yang kita harapkan bahwa untuk penerjunan ini maksimal dilaksanakan pada 15 Februari. Atau 16 Februari. Jadi tanggal 14 Februari kita kan coblosan tuh. Jangan lupa pilih presiden yang sesuai dengan hati nurani kalian. Bisa nomor 1, bisa nomor 2, dan bisa nomor 3. Kalau nomor 5 jangan karena tidak ada. Ya, itu kemungkinan nanti bisa penerjunan di lembaga Bapak Ibu semuanya bisa dilaksanakan pada sesudah pemilu. Sekitar tanggal 15, 16, dan 17. Terus bagaimana mekanisme pelaksanaan MBKM? Kita harapkan nanti Bapak Ibu semuanya pengalaman yang sudah kemarin kita laksanakan program magang itu, bahwa teman-teman mahasiswa magang itu tidak sekedar magang tapi mereka juga kuliah di sana. Kita berharap nanti setiap 2 minggu sekali atau satu minggu sekali itu ada briefing, ada materi yang diberikan kepada mahasiswa kami. Baik itu materinya terkait bagaimana manajemen peliputan, reportase investigasi, atau misalkan di dalam karya broadcast, misalkan misalkan materinya berupa materi tentang bagaimana setting konten dan sebagainya. Saya berharap nanti Bapak Ibu semuanya memberikan briefing kepada teman-teman semuanya. Jadi misalkan untuk penugas untuk minggu pertama atau untuk bulan ini ada pembahasan tentang apa, baru nanti ditugaskan untuk produksinya. Jadi saya berharap nanti habis produksi ada evaluasi. Dan nanti mahasiswa-mahasiswa kita kasih booklet ya setiap minggu. Jadi mahasiswa harus mengirim kepada pembimbing tentang laporan per minggunya kepada pembimbing. Jadi mahasiswa harus menyusun yang nanti laporan pembimbingnya itu sudah ditandatangani juga oleh pembimbing di lembaga. Begitu untuk mekanisme pelaksanaannya. Terkait pada bagaimana nanti mekanisme monitoring dan evaluasi, uh, nanti para pembimbing ini juga akan melakukan kunjungan atau melaksanakan monitoring ke lokasi dengan mahasiswa yang dibimbingnya. Jadi nanti juga ada interaksi antara pembimbing yang ada di Prodi KPI dengan pembimbing yang ada di lembaga terkait pada monitoring dan evaluasi. Terus selanjutnya nanti di akhirnya karena pada mekanisme penilaiannya. Penilaian untuk program magang MBKM ini didasarkan pada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, yang kedua adalah aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan umum dan aspek keterampilan khusus. Nah, nanti Bapak Ibu dari lembaga akan kita berikan itu indikator-indikator penilaiannya dari beberapa aspek itu. Yang keempat aspek itu didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan prodi yang diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Karena tadi sudah saya bilang bahwa mata kuliah yang dikonversikan pada program magang MBKM ini adalah mata kuliah yang sifatnya praktikum atau praktek.
atau high order thinking, maka hampir semua mata kuliah ini mempunyai CPMK yang sama. Salah satu targetannya adalah mahasiswa mampu memproduk sebuah karya, baik itu karya jurnalistik maupun karya kreatif yang siap untuk dipublikasi di media dan juga syaratnya adalah mengandung nilai-nilai atau pesan-pesan dakwah. Pesan-pesan dakwah itu bisa dimaknai macam-macam ya, karena dakwah itu adalah mengajak kebaikan, bisa saja pesannya adalah mengajak untuk mencintai lingkungan, bisa saja pesannya itu adalah untuk memberikan edukasi terkait pada bagaimana bersikap untuk lebih moderat, bisa saja dan banyak hal ya, karena dakwah itu sifatnya umum, jadi tidak harus qola ta'ala. Jadi tidak harus qola ta'ala, tapi qola baik konteks yang ada, baik isu yang diangkat, baik tema yang diangkat, kemungkinan bahwa pendekatan jurnalistik yang kita pakai adalah pendekatan jurnalistis yang sifatnya solutif, atau di dalam konteks KPI pendekatan jurnalistik atau pendekatan keilmuan yang kita pakai adalah komunikasi profetik atau jurnalistik profetik. Jadi satu hal, teman-teman semuanya bagi mahasiswa-mahasiswi yang MBKM, satu hal yang harus ditekankan seperti masukan-masukan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu lembaga. Jadi salah satunya adalah Anda harus mempertajam atau memperdalam pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu berkaitan dengan apa? Ya berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu di lembaga. Anda harus punya pengetahuan umum itu. Misalkan kemarin evaluasi dari kemarin ya, evaluasi dari kemarin misalkan Mas Ikrop memberikan tugas kepada mahasiswa yang magang, terus habis itu disuruh untuk meliput pemberitaan kegiatan bupati, ternyata nama bupatinya keliru. Ini kan pengetahuan umum yang harus dimiliki terkait pada isu atau tema yang diberikan sebagai tugas kalian nanti di lembaga. Yang kedua, yang perlu ditekankan adalah bagi mahasiswi yang magang MBKM adalah pada aspek sikap. Ya, salah satunya adalah apa? Profesionalisme kedisiplinan. Ya, ini harus ditekankan. Anggap bahwa program magang MBKM ini bukan kuliah, tapi Anda benar-benar sudah bekerja di lembaga dan bahwa anggap saja bahwa Anda itu adalah sudah karyawan atau pekerja di media tersebut. Jadi sampai semuanya sudah harus profesional, harus disiplin. Jangan dianggap seperti kuliah. Misalkan hari nggak masuk, maaf Pak, maaf Mas, saya nggak masuk hari ini karena ada kegiatan keluarga dan sebagainya. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Karena magang ini adalah 20 SKS lebih. Kalau dihitung per jam, ya jam karena lebih dari itu. Kalau dihitung per jam di program magang ini itu sama aja dengan jam kerja. Berarti masuk jam 8, pulangnya jam 4. Setiap hari itu. Minus hari libur. Ya, hari libur. Tapi terkait nanti implementasinya ya kita serahkan pada lembaga magang. Lembaga mitra bagaimana nanti mengatur ininya. Waduh, listrik mati ya. Bagaimana mengatur mengatur waktunya, apakah itu diterapkan atau tidak. Saya pikir enggak, karena mungkin kebanyakan nanti waktu kalian adalah nanti di lapangan memproduksi sebuah karya, baik itu karya jurnalistik maupun karya kreatif yang edukatif, informatif, dan mengandung nilai-nilai dakwah. Begitu terkait pada bagaimana nanti mekanisme pelaksanaannya.
Jadi saya berharap nanti dari Bapak Ibu pimpinan di lembaga mitra akan memberikan tugas kepada salah satu personnya untuk menjadi pembimbing di program magang ini. Kalau di Tribun Jogja, saya yakin sudah dihandle oleh Mas Ikrop ya. Ya, sudah dihandle oleh Mas Ikrop, terus habis itu di Sonora juga nanti akan dihandle oleh Mas Beni dan kawan-kawan. Ya, saya berharap nanti teman-teman semuanya harus benar-benar ya, anggap ini bukan kuliah, tapi ini adalah pengalaman Anda bekerja di lembaga. Anda harus profesional, tampilkan apa yang Anda dapatkan selama perkuliahan dari semester 1 sampai semester 5, benar-benar mampu menjawab tantangan di dunia industri dan Anda bisa. Khususnya adalah industri media. Mungkin itu pemaparan terkait pada pelaksanaan MBKM dan saya berharap nanti juga ada sharing khusus antara prodi dengan pimpinan lembaga ya, sharing khusus terkait pada bagaimana nanti mekanisme pelaksanaannya. Mungkin kita akan kita akan membuat itu akan merencanakan itu kemungkinan akan dilakukan baik daring by online dengan para pimpinan lembaga terkait tadi mekanismenya seperti apa dan implementasi pelaksanaannya seperti apa. Tapi untuk khusus mahasiswa, untuk pelaksanaan pada tahapan evaluasi, monitoring, dan penilaian yang terakhir, silakan ikuti sesuai dengan buku panduan magang yang sudah di-share. Ya, buku panduan khususnya adalah panduan magang MBKM. Ini diikuti itu bagaimana nanti proses penilaian, monitoring dan evaluasinya. Makaten dari saya, mungkin kita nanti sambil diskusi, Bapak Ibu dari pimpinan lembaga, dari mahasiswa, kita diskusikan nanti bagaimana implementasinya yang terbaik ke depannya. Mungkin dari Bapak Ibu di lembaga yang sudah pengalaman menerima mahasiswa magang bisa share di sini juga, nanti kita akan upayakan untuk melakukan perbaikan. Dari Farihah, mungkin silakan, Mbak Ya, baik, Farihah. Pak. Saya mulai dulu ya, Pak. Ya, ini ya. Iya. Mohon maaf, Pak ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya peserta yang saya hormati, Pak Nanang selaku Kaprodi KPI UIN Sunan Kalijaga, yang saya hormati juga perwakilan dari media semuanya, Bapak Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya mohon maaf Pak Nanang, di sini kapasitas saya hanya mewakili Pak Titis Widiatmoko yang hari ini berhalangan hadir, tapi beliau sudah menitipkan beberapa poin yang disampaikan pada pagi hari ini, apalagi Brilio.net ini tahun lalu sudah menerima sekitar 25 mahasiswa magang, terbagi menjadi dua, ada di teks, ada juga di video. Nah, menurut saya magang ini tuh adalah simulasi dunia kerja ya. Karena kita bisa tahu betul bagaimana akan menghadapi dunia kerja nanti. Mulai hiruk pikuknya, semua tugas-tugasnya, dan bagaimana mekanismenya. Dan program magang ini tidak sekedar fase dari kurikulum, tapi peluang untuk menggali potensi, mengasah etika, meningkatkan keterampilan juga, kemudian meningkatkan tingkat komunikatif gitu, menjadi aktif juga, dan seperti yang tadi Pak Nanang sampaikan, mahasiswa ini sebelum magang harus berani menyumbang ide. Caranya bagaimana? Caranya adalah memperluas wawasan, memperluas pengetahuan, sehingga nanti ketika sudah terjun di lembaga-lembaga yang sudah dibagikan tidak kopong, tidak kosong gitu. Jadi bisa diskusi. Kemudian
tadi saya menyebutkan beberapa poin-poin yaitu etika ya. Jadi saya harap peserta magang ini benar-benar menanamkan nilai-nilai etika di setiap tindakannya gitu ya. Jadi bukan hanya kerja, bukan hanya bisa nulis bagus, bukan hanya punya ide brilian, tapi juga harus punya etika gitu ya. Misalnya apa? Misalnya tadi yang juga sempat disinggung Pak Nanang ya, hadir tepat waktu, kemudian disiplin waktu, jangan gampang ijen-ijen gitu ya. Terus kalau terkait dengan mekanisme kerja, pastinya kalau sesuai dengan jurusannya KPI, jurnalistik dan broadcasting ya mampu menulis berita dengan baik, dengan deadline, kemudian etikanya gimana? Etikanya tidak copy paste gitu ya. Itu yang harus ditekankan untuk teman-teman sebelum magang ini ya, jangan sekali-kali copy paste atau copy paste gitu ya. Karena gini Mak Nanang, saya juga akan menyampaikan sedikit ya. Terjadi, jadi beberapa mahasiswa itu memiliki ekspektasi tinggi gitu loh ketika magang. Udah tahu nih medianya, misalnya Brilio.net, magang di Brilio gitu kan. Dia punya ekspektasi tinggi kalau nanti di Brilio akan bisa menyalurkan idealismenya, kayak bisa liputan investigasi, liputan kriminal, liputan politik gitu ya. Kalau di dunia jurnalistik itu kan kalau meliput sebuah kasus kriminal atau politik itu kan udah jadi candra di mukanya. Tapi kan setiap lembaga, setiap media punya segmentasi yang berbeda gitu ya. Pada kenyataannya dalam dunia kerja ini kita tidak melulu bisa mempertahankan sifat egois kita gitu. Karena terjadi juga pernah ada mahasiswa yang ditugaskan membuat konten SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi SEO itu adalah sebuah konsep yang kita lakukan beberapa media itu untuk optimisasi website. Jadi websitenya itu agar bisa naik gitu. Nah, itu ada mahasiswa yang ditugaskan membuat konten SEO. Mereka kecewa karena apa? Karena ternyata kok magang disuruh buat konten receh gitu. Konten receh apa misalnya? Cara membuat dimsum hanya pakai 3 bahan gitu. Atau cara membuat dimsum hanya pakai 1 bahan dapur seperti itu. Jadi kadang peserta-peserta magang ini sudah punya ekspektasi gitu yang yang ditanamkan sebelum ke dunia magang. Jadi saya tekankan di sini teman-teman yang akan magang mempelajari dulu nih website yang akan atau lembaga yang akan diterjunkan nanti untuk kuliah istilahnya ya, atau untuk menggali ilmu gitu. Nah, selain etika yang terpenting selanjutnya itu adalah keterampilan ya. Jadi lembaga itu bukan hanya memberikan pengetahuan dan pengalaman ya, tapi juga memberikan keterampilan praktis yang relevan. Misalnya teman-teman di kelas itu hanya mendapatkan teori aja, pastinya udah dapat teori dasar-dasar jurnalistik, kemudian bagaimana manajemen berita, pasti semuanya sudah dapatkan. Tapi teman-teman belum pernah tuh yang namanya terjun di dunia kerja. Seperti apa sih mekanismenya gitu. Nah, ini nanti di dunia magang bisa digali lagi keterampilan praktisnya gitu. Bisa bisa sharing sama teman-teman yang lain atau bisa sharing sama editor yang mengampu atau pembimbing yang mengampu nanti di lembaga tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ada tingkat komunikatif, ini tadi juga sudah disinggung Pak Nanang ya. Saya mohon untuk teman-teman semuanya yang nantinya akan magang di lembaga-lembaga yang sudah ditentukan harus komunikatif gitu ya. Entah dari disiplin kehadiran ya, atau dari ketika nanti akan mendapatkan tugas gitu. Jadi gini Pak Nanang, biasanya kendala-kendala mahasiswa magang itu di liputan lapangan gitu. Jadi liputan lapangan itu kan kita harus berurusan dengan orang lain, narasumber gitu. Kadang narasumbernya nggak bisa dihubungin, nanti deadline-nya ngaret lagi gitu. Terus kadang narasumber udah ditemuin, tapi ternyata pertanyaannya belum di-list, pertanyaannya belum diajukan ke
pembimbing atau editor yang mengampu anak-anak magang gitu. Nah, sebenarnya ini masalah simpel, masalah kurangnya komunikasi. Jadi saya harap nanti mahasiswa-mahasiswa yang magang di lembaga masing-masing harus meningkatkan itu tadi, tingkat komunikatif ya. Pokoknya kalau nggak paham, tanya. Kalau ragu-ragu, tanya. Kalau ada kesulitan, tanya. Pasti semua ada solusinya. Gitu ya. Kemudian poin selanjutnya juga partisipasi aktif. Meskipun magang, jangan salah. Ini kan magang ini dari generasi Z ya, generasi Z yang usianya itu yang kelahiran 97-an lah. Artinya apa? Media sekarang itu butuh generasi yang ide-idenya itu brilian gitu. Biasanya kan kalau generasi baru itu ide-idenya itu apalagi sekarang udah ada TikTok, udah ada Reels Instagram, kemudian ada X. Orang-orang sekarang udah pandai ngonten gitu. Nah, itu mungkin bisa ide-idenya. Jadi jangan cuma magang, tapi urun rembuk atau urun ide selama di lembaga tempat magang itu kalau bisa partisipasi aktif itu. Ide apapun nggak apa-apa dikonsultasikan. Kita sangat terbuka sekali untuk teman-teman yang ingin bergabung, ingin diskusi, ingin memberikan kontribusi. Nah, itu silahkan gitu ya. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan, pokoknya peserta magang ini harus komitmen ya, belajar sungguh-sungguh. Pokoknya diniatin aja kalau mau kuliah gitu, mau kuliah lapangan, niatnya kayak gitu ya. Kemudian juga menjadikan magang ini peluang pembelajaran gitu. Jadi pokoknya jangan menganggap magang ini adalah apa ya, tekanan atau di pressure seperti karyawan pada umumnya, jangan ya. Biasanya kalau sudah menganggap pekerjaan itu adalah pressure atau tekanan, itu nanti tidak enjoy. Padahal dalam dunia kerja kita harus enjoy, kita harus suka dulu nih sama apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi saya sarankan sebelum terjun ke lembaga yang nantinya akan ditempatin magang, di riset dulu nih. Kira-kira segmentasinya seperti apa? Kira-kira konten-kontennya seperti apa? Itu nanti akan mempercepat adaptasi. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja Pak Nanang dan teman-teman yang lain, perwakilan dari media dan juga peserta magang MBKM dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Fariha Maula atau alias Umu Samhai. Oke, selanjutnya saya persilahkan dari Sonora. Pak Beni? Halo Pak Beni, masih di layar? Oh, kalau nggak Beni ada Mbak Deninta. Monggo Mbak Deninta dari Radar Solo. Mungkin Mbak Deninta bisa memberikan gambaran bagaimana nanti pelaksanaan magang di Tribun Solo. Mbak Deninta? Mbak Deninta juga belum aktif. Mas apa Mas tadi kok apa itu juga sudah izin. Mas Mahfud? Mahmud? Oh, J, Pak. oke, Mas Mahmud. Bagaimana apa mungkin bisa apa menjelaskan bagaimana nanti proses magang di iRadio? Ya, terima kasih Pak Nanang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam atas warahmatullahi wabarakatuh. diberikan. Mohon maaf sebelumnya Pak Nanang. Jadi dari iRadio hari ini ada 3 yang ikut. Jadi saya, Mas Bimo, dan juga Ibu Ruri. Oh, Ya, nanti di tempat kami di radio nanti Mas Bimo yang akan yang berkesempatan untuk menjadi pembimbing lapangan teman-teman yang dari mahasiswa UIN yang nanti magang MBKM di radio selama kurang lebih 6 bulan.
terkait dengan proses dan lain sebagainya, kami kemarin sudah diskusi juga dengan Ibu Nitra selaku perwakilan dari Prodi yang menjelaskan secara detail juga. Nah, mungkin Mas Bimo, silahkan Oke, bisa Mas Bimo Street menyampaikan. Art ya ini ya. Ya, Silakan. silahkan Mas Bimo. Masih di mute. Masih di mute Mas Bimo. Mbak operator mungkin bisa dibantu untuk di itu. Tes. Oke. Sudah. Cek sudah. Sudah jelas Mas Bimo, sudah jelas. Sebentar. Sudah ada. Malah mati. Halo Mas Bimo. Oke, sambil menunggu Mas Bimo, saya minta Mas Ginanjar dari Tribun Solo. Halo Mas Ginanjar, masih stay di layar. Selamat pagi Pak Nanang, Selamat pagi, teman-teman Pak Ginanjar. media. Ya, terima kasih atas undangannya untuk pembekalan magang pada pagi hari ini. Nah, kalau dari Tribun Solo sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Farika Maulana tadi, bahwasanya disiplin, kemudian attitude dan komunikasi ya kepada pembimbing magang itu sangat diperlukan. Di Tribun sendiri juga mementingkan kedisiplinan nanti dibuktikan dengan presensi ya. Kenapa presensinya nanti masih manual? Karena presensi manual ini lebih efektif untuk tracking. Jadi ibaratnya teman-teman itu bisa dicekel buntutnya lah kalau orang Jawa bilang. Itu. Jadi dia mau kemana, kemudian dia ngerjain apa, nah itu ke tracking. Kenapa lembarnya itu masih manual seperti itu. Dan kemudian untuk nanti di Tribun sendiri menerima 2 mahasiswa dan mahasiswi KPI ya, komunikasi penyiaran Islam UIN Jogja, ada 2 nanti yang mulai berlangsung mulai hari ini tanggal 5 sampai nanti bulan Juni ya Pak ya, itu. Nah terus kemudian tambah sedikit untuk magang di sini bagi teman-teman semua, bahwasannya coba hargailah proses ya. Jadi jangan instan bahwasannya harus nanti di akhir periode magang mendapatkan surat keterangan magang sama sertifikat magang. Bukan itu outputnya, tapi bagaimana teman-teman itu bisa bekerja ya sambil belajar. Oh ternyata di industri media itu rekosonya kayak gini. Oh ternyata manisnya kayak gini. Nah ini teman-teman harus bisa pahami itu semua. Jadi untuk referensi ke depan teman-teman itu akan berkarir misalkan di industri media atau di industri yang lainnya. Intinya sama ya. Jadi berproses itu penting, jangan mengejar outputnya aja. Kayak gitu Pak Nanang, sedikit yang sampaikan.
Mas Pak Ginanjar, matur nuwun karena sudah berpartisipasi dan saya berharap dan titip 2 mahasiswa KPI yang di sana Pak Ginanjar Nggih, sami-sami Pak. dianggap adiknya sendiri nggih. Nggih. Kapan-kapan juga kita akan main ke Tribun Solo dan ada alumni juga kita yang sudah di Tribun Solo kok. Ada Mas Kemarin Pramudia. sudah Pak, apa namanya tahun lalu ya? Ya. Seperti itu. Ya, tahun lalu berkunjung ke sana. Kemungkinan nanti kita akan follow up juga untuk kunjungan di sana terkait pada MPKM ini. Matur nuwun Mas Ginanjar. Sami-sami Pak Nanang. Matur nuwun. Oke, selanjutnya ada Bu Ruri, monggo Bu Ruri yang lagi Ya, nyetir. Bapak maaf ini saya dari 0 kilometer. Siap, Ya, siap. intinya kami terima kasih menyambut baik atas kesempatan ini. Mudah-mudahan kita terus bisa berkontribusi untuk adik-adik mahasiswa dari KPI ya Pak ya. Nggih. Ya, kebetulan juga ada alumninya yang sekarang ada di jam prime time kami. Itu nanti mudah-mudahan bisa jadi contoh dan selanjutnya gimana kita bisa menciptakan dunia kerja yang asik, menyenangkan, jadi nggak yang nightmare gitu ya Pak ya, karena kita hidup di dunia media yang sangat berkembang terus gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah gimana kreativitas itu bisa dituangkan, bisa dicoba diaplikasikan di dunia kerja nanti gitu. Karena kalau dari kami jelas yang sudah berjalan adalah teman-teman yang bekerja di iRadio itu sudah berjalan. Nanti mungkin teman-teman dari KPI bisa masuk ke situ, bisa mencoba juga untuk membuat atau menggali kreativitas. Kita saling inilah Pak. Jadi nggak melulu dari kami, karena anak-anak sekarang jauh sekali perkembangannya dan mereka sangat-sangat kreativitasnya itu sangat-sangat tinggi. Itu juga kita akan berkolaborasi bareng lah nanti. Seperti itu, kalau jam kerja seperti biasa lah, kita bekerja seperti biasa. Kalau di radio kebetulan jam 9 sampai jam 4 Pak. Jadi monggo nanti teman-teman 4 orang ya Pak ya yang di kami ya. Ya, 4 orang, mudah-mudahan nanti bisa kita bekerja sama selama 6 bulan kalau nggak salah. Titip Terima kasih Pak Nanang. Titip 4 Siap, Pak. mahasiswa kami anggap aja seperti anak-anak jenengan. Siap. Siap. Kalau lapar ya ditraktir. Oh iya, siap, beres. Ada Mas Mada Pak, itu hobinya naktirin, apalagi kalau yang cewek-cewek tuh. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Uri, Mas Mahfud dan Mas Bima, matur nuwun sudah berpartisipasi. Selanjutnya saya persilakan dari Radio BPGPDIY Edukasi Mbak Yanti, Bu Yanti, monggo Bu Yanti. Baik Pak. Bu Yanti. Baik Pak Nanang yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Pak Nanang? Cukup jelas Bu Yanti. Matur suwun. Baik, Pak Nanang, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mohon izin ini sebenarnya kita juga sudah merencanakan audiensi ya Pak Nanang, hanya untuk tanggalnya karena kami kebetulan juga ada agenda. Nah, yang tanggal 5 kebetulan yang dari UIN ada agenda juga ya Pak, jadi belum ketemu. Kita ke Solo sampai hari Rabu ini. Insya Allah nanti tanggal 12, hanya ini kami masih dalam konfirmasi juga Bapak. Siap. Baik, mohon izin Bapak Ibu adik-adik terkait dengan pelaksanaan istilahnya magang gitu ya. Mungkin perlu kami informasikan kalau sebelumnya dari UIN sudah terbiasa dengan pelaksanaan dengan BPMR Bapak yang dahulu dengan radio edukasi. Nah, pada tahun 2022 antara B4TK Matematika, kemudian BPMRPK dan juga BP PAUD Dikmas itu sudah likuidasi, jadi kami bergabung dalam satu payung yang namanya Balai Besar Guru Penggerak gitu ya, BPGP DIY.
Untuk home base kantornya kebetulan menggunakan kantor lama P4TK Matematika, Bapak. Jadi kami sekarang di bawah naungan BPGP DIY, sehingga dengan demikian radio edukasi ini bukan lagi satu lembaga yang berdiri terpisah, tersendiri, tetapi merupakan bagian dari BPGP DIY. Sehingga dengan demikian nanti segala bentuk persuratan, administrasi, dan sebagainya sudah mengacu dengan nama BPGP DIY. Gitu. Nah, terkait dengan pelaksanaan magang untuk radio edukasi masih tetap ada, ya, tetap ada, hanya memang beberapa fungsinya kami sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari BPGP DIY. Nah, yang perlu kami sampaikan, Bapak dan Ibu, adik-adik, kalau terkait magang ini nanti secara umum kami memang menerapkan disiplin begitu. Jadi untuk fingerprint dan sebagainya kami sudah menyiapkan. Kalau yang tahun-tahun kemarin itu masih manual begitu, ya. Mulai tahun 2024 ini kami sudah siapkan fingerprint untuk semua peserta magang atau PKL. Nah, yang kedua, karena kami ini menerima dari berbagai perguruan tinggi, jadi tidak hanya dari UIN saja, sehingga kami mengharapkan memang dari semua peserta magang ini nanti terjadi kolaborasi yang baik, tidak hanya dengan yang sesama dari UIN, tetapi juga dari perguruan tinggi yang lainnya. Ini dengan tujuan supaya adik-adik itu juga mempunyai pengalaman kolaborasi yang lebih banyak, sehingga tidak hanya berkomunikasi dalam satu tugas dengan tim yang sama, tetapi juga bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan teman-teman dari perguruan tinggi yang lainnya, Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua, kami ini merupakan satu kesatuan, jadi satu proses kegiatan itu tidak menjadi bagian atau kalau kita menyebutnya tim kerja begitu, dia tidak menjadi bagian dari tim kerja tertentu, sehingga kami mengharapkan nanti adik-adik yang magang di sini tidak hanya terfokus pada satu bagian. Kalau dalam dalam masalah ini, ya, karena memang tujuannya di penyiaran gitu, ya Pak, ya, untuk yang dari UIN, kita tidak membatasi, tetap kita nanti apa istilahnya, tempatkan begitu, ya, di bagian radio edukasi. Namun dengan harapan adik-adik ini nanti mendapatkan pengalaman yang lebih luas, tidak hanya di satu bagian radio edukasi. Mungkin nanti kita bisa switchkan adik-adik, kalau misalnya itu 4 bulan bisa punya pengalaman juga di tim kerja yang lainnya, dan juga banyak pengalaman di radio edukasinya. Jadi bisa kita katakan mayoritas boleh di radio edukasi, walaupun nanti ketika adik-adik ditempatkan di bagian lain tetap mempunyai kesempatan untuk ke radio edukasi, dan ini tidak full. Maksud kami tidak full dalam satu durasi magang kok semuanya di bagian yang lain, bukan. Jadi tetap kita mayoritas tugaskan di radio edukasi, namun tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman kerja di bagian yang lain. Demikian Bapak yang terkait dengan penempatan, Pak. Kemudian juga nanti kami mohon mungkin berkenan ada kolaborasi, ada komunikasi dari dosen pembimbing yang ditugaskan, nanti dengan pembimbing lapangan yang dari kami, supaya ada komunikasi sehingga kita bersama-sama bisa memantau bagaimana progres, mungkin ada kekurangannya, mungkin ada hal-hal yang belum bisa didapatkan di BBGP, kami bisa terinfo, ngaten, Bapak. Kemudian kalau dari saya mungkin secara umum seperti itu, Pak. Mohon izin di sini hadir juga salah satu tim kemitraan kami, ada Mas Aan. Mohon izin mungkin Mas Aan akan menambahkan beberapa hal terkait dengan magang ini, Pak Nanang. Oke, monggo, saya persilakan Bu Yanti. Ya, terima kasih. Mungkin saya tutup dulu, ya Pak, dari saya. Matur nuwun sangat, mohon maaf Matur apabila nuwun. Berarti nanti tanggal kesalahan. 12, Bu, ya.
Ya, insya Allah Bapak, nanti Oke, kami tanggal 12. infokan kembali ya Pak. Siap, ditunggu Oke. konfirmasi ini pun. Monggo Mas Aan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nanang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, serta adik-adik mahasiswa. Salam kenal, saya Aan dari tim kemitraan juga dari BPGP DIY. Secara umum, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti tentang beberapa hal yang biasa kami lakukan terhadap pembimbingan magang. Pada teknisnya, yang jelas kami sangat mengharapkan komunikasi dari dosen dan dari mahasiswa juga terkait semua kendala atau progres-progres tugas-tugas yang dilakukan, sehingga ketika terdapat kendala dapat segera kita atasi sejak awal. Kemudian beberapa pengalaman juga terkait magang-magang yang sudah berjalan di BPGP. Beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian kami adalah tentang hal disiplin memang Pak. Jadi seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi, kami pun mulai tahun ini menerapkan presensi finger ke semua mahasiswa magang. Harapannya semua kehadiran dan semua ketidakhadiran bisa kami pantau secara langsung, termasuk juga keperluan dari izin, apakah memang benar-benar urgent atau tidak, kemudian misalkan sakit pun terkomunikasikan juga. Harapannya juga magang mengajarkan disiplin ke para adik-adik mahasiswa. Kemudian kami juga mewajibkan semua mahasiswa yang magang di BPGP untuk membuat laporan individu. Laporan individu inilah yang kemudian di akhir periode magang akan kami jadikan patokan sebagai tanda selesainya magang ketika laporan individu tersebut sudah disetujui oleh Kepala BPGP. Jadi seperti sertifikat, kami akan mengeluarkan sertifikat selesai magang beserta penilaian. Itu kami persyaratkan setelah laporan magang dari adik-adik disetujui oleh Kepala BPGP. Begitu Pak, mungkin tambahan dari saya terkait teknis magang dan evaluasi magang yang sudah pernah kami jalankan, dan harapannya memang seperti yang disampaikan Bu Yanti, mahasiswa yang magang di sini tidak sekedar numpang lewat, tapi ada pelajaran, ada pengalaman yang didapatkan selama di sini dari komunikasi, inisiatif, kerjasama, kolaborasinya, disiplinnya, sikapnya, pengetahuan teknisnya juga. Demikian dari saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Aan. Iya, sami-sami Pak. Sampai jumpa kalau nggak salah tanggal 12, mudah-mudahan kita bisa semua cocok waktunya. Amin, insya Allah. Oke, nanti bisa komunikasi dengan Bu Nitra. Oke, selanjutnya saya persilahkan dari Bandung. Kita kehadiran dari Bandung, ada dari Bandung, Suara Bandung. Bandung Bergerak. Iya Pak, selamat pagi. Siap. Oh, nggih Mas Pak Tri Joko ya. 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 Terima kasih Pak Nanang dan teman-teman. Sebuah kehormatan juga bisa diajak di forum hari ini, terlebih oleh kawan-kawan dari Jogja gitu ya, yang jadi basis banyak pergerakan. Nah, kayaknya yang untuk MBKM kali ini entah gimana caranya Bandung Bergerak itu dimintain, dititipin lah ya satu mahasiswa ya kalau nggak salah ya, pengen belajar foto karena memang punya minat dan terlibat dalam komunitas foto. Kami sih senang Pak, ini akan membantu kami juga gitu, dan moga-moga ada yang bisa diambil dari kawan mahasiswa nanti setelah beres gitu. Dan Bandung Bergerak ini media kecil ya kalau dibandingkan dengan kawan-kawan yang di sini yang sudah jauh lebih dulu ada dan mapan gitu. Bandung Bergerak baru 2,5 tahun, baru mau 3 tahun. Media niatnya alternatif gitu karena tidak memprioritaskan isu-isu harian yang banyak gitu, tapi beda. Jadi tadi dijelasin ada beberapa tipe media, tipe kerja jurnalis hari ini gitu. Nah, Bandung Bergerak ngambil yang kayak
kayak model-model lama gitulah, nulis-nulis yang agak feature agak mendalam gitu. Jadi kadang 1 minggu juga orang ngerjain cuma 3 tulisan gitu. Kayaknya kan seneng mahasiswanya. Nah, terus karena kecil dan alternatif gitu, dan ini sudah terjadi di mahasiswa-mahasiswa magang sebelumnya gitu ya. Sekarang ada 13-15 Pak mahasiswa magang. Sementara timnya Bandung Bergerak hanya 7 orang gitu. Jadi kami banyak dibantu. Karena tim kecil ya lalu akan banyak dilibatkan juga dalam kerja-kerja komunitas karena Bandung Bergerak ini media alternatif yang berbasis komunitas kayak bikin acara bareng, misalnya besok Rabu kita bikin acara nonton bareng diskusi yang filmnya tentang Munir misalnya. Lalu tanggal 11 kita juga akan terlibat dalam diskusi buku misalnya. Kebetulan dari Jogja tuh yang nulis Gus Muhyiddin M. Dahlan itu akan ke Bandung, Bandung Gerak jadi media. Nah kayak gitu nanti teman-teman akan dilibatkan di situ. Jadi kalau nggak meliput, memotret, tapi juga mungkin mendokumentasikan, lalu ikut rapat-rapatnya, ikut persiapannya, karena memang media kecil berbasis komunitas ya lalu sangat cair Pak pola kerja di Bandung Bergerak ini. Jadi nanti pasti akan banyak terlibat dengan kerja-kerja bareng komunitas gitu. Entah diskusi bareng, latihan bareng, nonton bareng kayak besok Rabu itu dan yang lain gitu. Paling itu Pak nanti karena kami kecil dan lagi ya karena konsekuensinya karena kami kecil dan tidak cukup banyak sumber daya, maka berhasil tidaknya magang itu akan lebih banyak ditentukan oleh mahasiswanya sendiri, Pak. Sebetulnya ya, berdasarkan pengalaman 2,5 tahun membimbing anak-anak magang, kalau dia proaktif, kalau dia mau belajar, banyak yang ngambil manfaat. Sekarang banyak teman-teman magang itu pada ke mana-mana lah gitu ya, ada macam-macam media yang lalu ada juga yang kami rekrut jadi tim redaksi juga gitu karena magangnya bagus gitu. Jadi akan banyak tergantung dari proaktifnya kawan mahasiswa. Jadi jangan berharap nanti akan dikejar-kejar banget gitu, enggak, tapi yang jelas targetnya ada gitu, lalu gimana achieve-nya, mencapainya gitu aja sih kalau di Bandung Bergerak. Misalnya seminggu mau bikin berapa, apa aja, sebulan mau bikin ngapain, apa aja, selama magang kamu punya proyek jangka panjang misalnya kalau foto, cerita foto berapa, 2 atau 3 cerita foto misalnya, dikerjakan berapa, sebulan, 2 bulan misalnya. Jadi kayak gitu aja, proyeknya target base aja Pak gitu. Itu sih Pak, sekali lagi terima kasih untuk kepercayaannya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman mahasiswa. Sama-sama Pak Tri Joko, kami juga berterima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami dan diterima untuk magang di sana. Mohon bimbingannya dan titip mahasiswa kami. Kalau memang nanti ndablek ya dijewer, Pak. Ya. Ya diingatkan dan dibimbing supaya memang nanti bagaimana bekerja dan profesional di bidang media. Makaten Pak Tri Joko, matur nuwun. Nuwun Pak, suwun. Matur nuwun. Selanjutnya saya persilahkan ke siapa ini? Dari Mas Beni, Pak Beni. Pak Beni masih on kamera? On layar? Pak Beni. Masih Pak. Oke, silakan Pak Beni. Dari Sonora. Selamat pagi Pak Nanang, juga Mas dan Mbak semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun, Sonora FM Jakarta dipercaya UIN kembali untuk bersinergi. Saya bilang kita bersinergi bekerjasama untuk mengembangkan kapasitas peserta didik mahasiswa dan mahasiswi. Jadi betul dari program Merdeka ini ya membuat teman-teman mungkin karena tidak di kampus ya, tidak di ruang kuliah, tapi benar-benar merasakan apa sih yang dikerjakan ketika masuk ke dunia kerja dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam target dan sebagainya, deadline dan sebagainya, itu akan dirasakan oleh teman-teman siswa ini selama 5 bulan nanti akan bergabung bersama kami dan ya Mas Nanang dan juga semua teman-teman dari UI. Kami sih tidak membedakan apakah ini terus magang terus
sio-sio, enggak. Justru magang tetap kami anggap sebagai rekan kerja. Ini juga partner berdinamika bersama kami. Tapi tadi teman-teman yang lain juga sudah memberikan arahan, yaitu kedisiplinan, semangat, dan semuanya etika, etiket, yaitu tetap harus kita jaga semuanya. Ini kan walaupun Gen Z ataupun gen apapun lah, mau milenial, mau orde lama, mau orde baru, ya tetap etiket, etika, adab gitu kan, tetap harus kita jaga semua, tidak mengenal usia sebenarnya tentang hal itu. Nah, ini nanti kita kembangkan bersama. Justru kami pun juga minta masukan dari teman-teman mahasiswa, mahasiswi itu, karena mereka yang punya ilmu sebenarnya. Mereka punya ilmu dan update kan, ilmunya update yang diberikan dosen itu kan update. Justru mereka bisa memberikan ilmunya kepada kami, memberikan masukan, kritik, dan saran untuk perkembangan media. Karena kan kami ya justru nggak kuliah Pak Jasi, ya sudah nggak ngerti apa perkembangan ilmu-ilmu komunikasi, dakwah, dan sebagainya. Begitu. Tapi matur nuwun, nanti amanah dari FDK UIN ini kami emban sebaiknya. Kami juga akan membimbing, mendidik, memberi sangu pengetahuan dan pengalaman. Itu yang penting kan pengalaman, tidak bisa didapatkan di tempat lain. Pengalaman liputan, pengalaman siaran, untuk mencari narasumber, mencari konten, video, dan sebagainya. Ini kan pengalaman. Justru kalau nggak di media, kadang-kadang mereka juga nggak bisa untuk mendapatkan akses seperti itu. Begitu Mas Nanang dan Mas dan Mbak semua di UIN. Matur nuwun kerjasamanya selama ini. Nggih, matur nuwun Pak Beni. Matur nuwun sekali sudah diterima. Dan semoga nanti teman-teman yang magang di Sonora mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman kerja yang profesional. Selanjutnya ini tinggal satu dari apa? Ini Mbak Deninta, Mbak atau Bu Deninta ya, dari Radar Solo. Mbak Deninta masih on cam? Kelihatannya dari tadi tidak on cam. Oke, teman-teman semuanya. Tadi masukan-masukan dan gambaran-gambaran program magang di lembaga-lembaga mitra Prodi KPI. Ya, tadi sudah kita dengarkan bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan magang di tempat magang mitra. Saya berharap teman-teman nanti memulai magang MBKM ini dengan serius, sehingga nanti apa yang Anda dapatkan ini bisa dipraktek, bisa menjadi portofolio Anda dan menjadi pengalaman Anda ketika bekerja di media. Dan saya berharap teman-teman juga mencatat tadi hasil dari obrolan kita semuanya. Salah satunya adalah masukan-masukan dari para pembimbing atau atau praktisi media di lembaga mitra. Salah satunya adalah tentang kedisiplinan, tentang sikap dan etika. Yang kedua adalah tentang peningkatan di pengetahuan, baik itu pengetahuan yang sifatnya umum atau pengetahuan yang sifatnya khusus terkait pada bagaimana manajemen, bagaimana melakukan peliputan, dan juga bagaimana membuat sebuah produksi, baik itu jurnalistik maupun produksi karya kreatif. Saya berharap teman-teman menganggap bahwa proses MBKM ini bukan sekedar hanya pada proses kuliah di kampus, tapi saya berharap teman-teman semuanya menganggap bahwa program magang ini adalah proses Anda magang bekerja di lembaga atau industri secara profesional. Itu saja, saya titip pada teman-teman, jaga alma mater kita, jaga nama baik kita, dan jaga identitas kita sebagai kampus UIN, yaitu kampus yang memang menggunakan label Islam, tetapi saya berharap bahwa Islamnya itu juga diinternalisasikan, nilai-nilai Islamnya diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat interaksi di tempat magang. Tadi sudah bisa dibicarakan juga tentang kejujuran, kedisiplinan, profesionalisme, attitude, komunikasi yang baik gitu ya.
komunikasi yang baik, jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dengan pembimbing. Pembimbingnya pembimbingnya menginstruksikan ini ternyata Anda tafsirkan berbeda, nanti terjadi salah komunikasi. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah hambatan-hambatan yang lain juga akan terjadi lagi. Karena satu problem di awal belum selesai, saya yakin ke berikutnya nanti Anda juga akan malas komunikasi. Tapi saya berharap sebagai mahasiswa komunikasi, seharusnya teman-teman juga semuanya tahulah bagaimana melakukan komunikasi yang baik, bagaimana menghindari terjadinya gap atau misunderstanding. Saya berharap teman-teman juga bisa mempraktekkan komunikasi yang baik-baik kepada klien nanti, baik kepada narasumber, baik kepada mitra, baik kepada para pembimbing maupun pada para kakak-kakak yang sudah bekerja di lembaga tersebut. Cukup sekian mungkin untuk pembekalan hari ini, dan saya selaku Kaprodi KPI mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dari Sonora, dari BPBGPDIY, dari iRadio, dari Tribun Solo, dari Tribun Jogja, terus dari Radar Solo, terus ada dari tadi apa dari Bandung Bergerak, terus dan yang lain yang belum bisa saya sebutkan. Ini dari JTV Surabaya juga belum hadir. Mungkin nanti kita akan melaksanakan komunikasi lewat jalur yang lain. Matur nuwun semuanya. Saya serahkan kepada MC. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nanang, Kak Farika, Mas Mahmud, Mas Bimo, Mas Ginanjar, Ibu Ruri, Bu Yanti, Mas Aan, Mas Trijoko, Pak Beni atas pemaparan materinya atau sharing sessionnya pada pagi hari ini untuk kami bekal magang nanti. Nah, dari sini teman-teman ada beberapa pesan yang harus kita garis bawahi dan harus kita terapkan nantinya. Bahwasannya yang terpenting itu adalah etika. Jadi selain ide yang dibutuhkan, etika dan sikap kita itu harus diutamakan. Selain etika itu kita juga harus menerapkan keterampilan kita, bisa harus komunikasi dan partisipasi. Dan yang paling utama itu kita harus komitmen gitu dari awal, karena kalau kita komitmen kita akan Halo Mbak Dian. Mbak Dian. Tes. Like kayaknya. Nge-like. Halo, tes Pak Nanang. Ya. Pak Nanang izin mengambil alih Mbak Dian tadi nggih? Oke. Silakan Pak Nggih. Senong. Terima kasih Bapak Ibu, matur suwun Pak Kaprodi, juga teman-teman mahasiswa semua. Saya kira dari pemaparan tadi itu Bapak Ibu semua yang hadir insya Allah siap mendampingi dalam proses MBKM ini, utamanya hal komunikasi. Jika ada kendala, ada sesuatu bisa dikomunikasikan baik dengan dosen pengampu MBKM maupun maupun pendamping lapangan di industri media masing-masing. Jadi Mbak Dian kalau sudah masuk nanti bisa langsung menyampaikan menutup acara. Kalaupun tidak Pak Budian belum masuk, saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa juga, dibuka aja 1-2 pertanyaan mungkin nanti silahkan bisa dijawab oleh sahabat-sahabat kita di Indomedia atau di Prodi. Monggo silahkan 1-2.
Kalau tidak ada nanti silahkan Mbak Dian dilanjutkan untuk ditutup karena sharing dan pertanyaan itu bisa lanjut di waktu MBKM itu berjalan juga nggak apa-apa. Saling mengisi, saling bersinerginya di situ. Silahkan Mbak Dian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Baik, buat teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan kepada masing-masing mitra media MBKM kita? Tadi sepertinya Mas Haidar ingin bertanya. Monggo Mas Haidar. Oke. Oke. Saya izin membacakan pertanyaan dari Mas Haidar, nggih, Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak, untuk media Brilio terkait informasi penerjunannya itu kapan, nggih? Dan apakah sudah ada informasi hari dan jam kerja untuk mahasiswa magang? Mas Haidar bertanya terkait jam kerja aktif untuk media Brilio. Mungkin kepada Kak Farika. Sami masih hadir? Masih, Pak. Oke, Baik, untuk Mas penerjunan tanggal Haidar. berapa Sami? Tanggal 16. Tanggal 16 ya? Ya. Ya, jadi di Brilio ini nanti mulai tanggal 16 seperti yang disampaikan Pak Nanang. Kemudian untuk jam kerja kita dari jam 9 sampai jam 5 sore. Seperti itu. Nanti untuk detail kerjanya seperti bagaimana nanti menuliskannya, berapa artikel yang akan dibuat dan artikel apa saja yang akan dibuat nanti akan di follow up atau ditindaklanjuti ketika mahasiswa magang sudah terjun ke brilio.net. Seperti itu. Tapi yang jelas jam kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Farika. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Putri Inayah. Maaf izin bertanya, untuk jadwal masuknya itu serentak atau bagaimana, J? Terutama untuk informasi jadwal media Sonora Radio. Nah, mungkin ini Pak Nanang bisa langsung menjawab ya, untuk mewakili semuanya, karena ini rata-rata teman-teman menanyakan terkait Penerjunan. tanggal Oke, masuk. penerjunan nanti akan diumumkan di grup MBKM untuk misalkan di iRadio, di Sonora, atau nanti di brilio.net penerjunan akan diumumkan di grup, dan nanti penerjunan akan didampingi oleh dosen-dosen pendamping ke lembaga masing-masing. Tapi memang sudah ada beberapa lembaga yang sudah terjun ke sana. Misalkan di Solo sudah ada yang di sana, di JTV juga sudah ada. Jadi begitu untuk penerjunan. Tapi tadi sudah saya bilang di pengantar bahwa untuk penerjunan, kalau menurut kalender akademik dari Unjunan Kalijaga, perkuliahan dimulai tanggal 5 hari ini. Akan tetapi dari instruksi rektor karena mempersiapkan untuk pilpres itu, pemilu itu, yang mungkin teman-teman sudah masih banyak ada yang di rumah sampai tanggal 14 karena coblosan itu. Akhirnya keputusan kita kemarin kita konfirmasi dan kita rapat dengan panitia bahwa untuk penerjunan akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16. Jadi maksimal adalah tanggal 16 Februari kita akan melaksanakan penerjunan. Kalau misalkan nanti mundur, nanti tergantung tergantung pada proses nanti, proses konfirmasi dengan lembaga. Seperti itu Mbak Dian dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Jadi sudah jelas ya teman-teman untuk terkait penerjunan MBKM kita nanti akan diinformasikan lebih lanjut di grup kita. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa kita diskusikan di grup atau kita bisa melalui dosen pembimbing kita. Mungkin untuk acara pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Nanang, Pak Sinung, Bapak Ibu dari Mitra MBKM Prodi KPI. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atau apabila banyak kesalahan. Mari bersama-sama kita mengakhiri acara ini dengan melafazkan lafal hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Bu Ruri, Mas Bima, Mas Terima kasih, Maja. Bu. Matur nuwun semuanya, Mas Ginanjar. Oke, Dan untuk Masaan, matur nuwun. Dan saya minta undur diri dulu ya karena harus Ada packing perjalanan persiapan panjang sebelum berangkat ke podcast Solo. ini kuakhiri. baik, terima kasih, Pak. Saat Matur aku nuwun. bingung akan berkuliah di mana. Teman-teman sudah Saat aku lulus SMA, aku tak bingung bisa mau keluar memilih Zoom PI ya. sebagai jurusanku. Ada Kak Zirni tadi fotonya sudah Untuk ada aku di dalami pada era digital seperti sekarang ini. Jadi mungkin Kak Operator, Kak Juple bisa dibagikan fotonya di grup. Imarul ganteng banget, Imarul, love you, Imarul. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman dengan kompetensi dasar mahasiswa sebagai pendakwah di era digital. Prodi KPI memiliki sejumlah 149 SKS dengan 44 mata kuliah wajib dan 22 mata kuliah pilihan yang disesuaikan dengan konsentrasi yang diminati. Visi dan misi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan turunan dari visi UIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terdepan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran Islam yang berparadigma Islam. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu agama Islam dan integrasi di antara keduanya. Mengembangkan penelitian di bidang komunikasi dan penyiaran. Meningkatkan peran serta pada pengabdian masyarakat dalam aktivitas dakwah. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan tridharma perguruan tinggi. KPI, sesuai dengan namanya, prodi ini mengintegrasikan ilmu komunikasi umum dengan pendekatan ilmu keislaman agar tercipta generasi muda yang pandai memanfaatkan media komunikasi untuk menyebarkan dakwah Islam.
Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga memiliki 3 konsentrasi yang bisa kalian pilih. Broadcasting, jurnalistik, dan analis media. Konsentrasi broadcasting berfokus pada pengembangan teori dan keterampilan media penyiaran. Di sini, konsentrasi broadcasting didukung dengan fasilitas Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah yang diisi dengan 3 komunitas, yaitu Sunan Kalijaga Televisi, Radio Siaran Dakwah, serta Desain dan Fotografi Komunikasi. Sarjana yang mempunyai pemahaman mendalam tentang pengetahuan dan pengamalan ajaran agama Islam, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, serta keahlian dalam bidang broadcasting, seperti mendesain produksi program penyiaran yang sesuai dengan kebutuhan khalayak dan pasar, membuat program acara penyiaran, dan membuat naskah program siaran yang sesuai dengan asas, arah, dan tujuan undang-undang penyiaran. Memiliki kemampuan percaya diri untuk berbicara di depan publik seperti MC, penyiar radio, reporter, dan news anchor. Konsentrasi jurnalistik berfokus pada pengembangan teori dan keahlian mahasiswa sebagai seorang jurnalis. Di sini terdapat komunitas rektor yang menunjang kegiatan jurnalisme mahasiswa. Sarjana yang mempunyai pemahaman mendalam tentang pengetahuan dan pengamalan ajaran agama Islam, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, serta keahlian dalam bidang jurnalistik, seperti menulis, wawancara, menganalisis data, menyunting berita, menentukan arah pemberitaan, terampil menggunakan teknologi informasi pemberitaan, serta mampu memproduksi karya jurnalistik yang syarat akan penerapan hukum dan etika jurnalistik, dan sesuai dengan karakteristik media dan teknologi yang digunakan. Sedangkan konsentrasi analis media berupaya mencetak sarjana yang mampu bertanggung jawab dan mampu menganalisa berita-berita yang terbit di media, serta melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif umum untuk menghasilkan laporan evaluasi media. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk meningkatkan efektivitas kampanye komunikasi.